Tujuan praktikum pada kali ini adalah mengidentifikasi hewan invertebrata pada sotong atau Sepia sp. Adapun alat dan bahan yang diperlukan, alat, masker, cutter, gunting, pinset, dan sarung tangan, serta bahan ada sotong atau Sepia sp. Sebelum kita melakukan pembelahan pada hewan, alangkah lebih baiknya kita menggunakan masker dan sarung tangan terlebih dahulu. Sotong merupakan hewan yang termasuk ke dalam filum moluska yang berarti bertubuh lunak. Sotong juga termasuk ke dalam kelas Cephalopoda atau kaki terletak di kepala, yang terdiri dari cangkang internal yang terletak di dalam mantel, berwarna putih, berbentuk oval dan tebal, serta terbuat dari kapur. Struktur tubuh dari sotong sendiri terdiri atas kepala dan badan yang dihubungkan oleh leher. Pada proses pembedahan kali ini, kita menggunakan pembedahan secara vertikal untuk mengamati struktur anatomi dari tubuh sotong. Sotong termasuk ke dalam hewan Tripoblastic Coelomata. Selain itu juga di dalam tubuh sotong terdapat lidah bergerigi. Sistem peredaran darah pada kelas Cephalopoda ini adalah sistem peredaran darah tertutup. Nah, pada proses kali ini kita sedang mengamati kelenjar kelamin dari tubuh sotong. Nah, gambar di atas merupakan cangkang internal yang terletak di dalam mantel yang berwarna putih, berbentuk oval dan tebal.
teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Safika dari kelas 20B Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini, saya akan melakukan praktikum untuk memenuhi tugas taksonomi invertebrata dengan dosen pengampu Ibu Eka Kusuma Hindrasti. Nah, teman-teman, dalam proses penangkapan hewan, langkah yang pertama kita lakukan itu adalah menyiapkan peralatan berkarang seperti menyiapkan kantong plastik sebagai wadah untuk hasil penangkapan, lalu menyiapkan sepatu dan juga kaos kaki. Lalu yang kedua, kita memakai peralatan berkarang yang telah disiapkan tadi, dan selanjutnya kita mencari kerang bulu di sekitar pantai dengan kondisi air surut. Nah, jadi teman-teman, kerang bulu ini bisa kita cari dengan menggunakan tangan kosong ya. Tapi kita tetap perlu berhati-hati ya. Selanjutnya adalah proses pembiusan hewan. Nah, jadi teman-teman, kita bisa membius kerang dengan menggunakan es batu. Jadi, kerang dibius menggunakan es batu kurang lebih dengan waktu 5 hingga 10 menit. Setelah beberapa menit diberi es batu, kerang tersebut akan membuka. Nah, jadi seperti ini ya penampakan kerang yang udah membuka. Nah, teman-teman, proses yang selanjutnya adalah proses pembedahan hewan. Nah, dalam pembedahan ini ada beberapa alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama ada handscoon, ada wadah, ada masker, silet, dan juga ada tisu. Nah, teman-teman, setelah dilakukan pembedahan tadi, yang perlu kita lakukan adalah mengamati dan mencatat hasil dari pengamatan. Jadi yang perlu kita amati itu seperti lapisan tubuh, segmentasi, rongga tubuh, simetri tubuh, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, setelah dilakukan pengamatan terhadap kerang bulu, diketahui bahwa kerang bulu ini merupakan spesies Triploblastik yang memiliki 3 lapis sel tubuh dan dikategorikan sebagai selowata. Dan juga kerang bulu ini memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral dan terlindungi oleh cangkang kapur yang keras. Bagian cangkang ini terdiri dari bagian dorsal dan bagian ventral. Pada bagian dorsal terdapat gigi sendi sebagai poros ketika katup membuka dan menutup serta meluruskan katup.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di video kali ini saya melakukan penangkapan kepiting yang bertujuan untuk praktikum taksonomi invertebrata, yaitu pada filum Arthropoda, tepatnya pada kepiting bulu atau yang dikenal dengan Kiwa hirsuta. Nah, di sini saya melakukan proses demi proses, yaitu yang pertama penangkapan kepiting dan kemudian akan melakukan pembedahan kepiting. Dalam menangkap kepiting, saya mengalami sedikit kesulitan karena saya tidak membawa perlengkapan yang cukup. Jadi, saya menggunakan perlengkapan apa adanya. Nah, pada sesi ini, kepiting sebelumnya harus dibius terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan es batu untuk mematikan kepiting sebelum dibedah. Di sini, saya menggunakan pisau yang agak besar dikarenakan kulit kepiting, cangkang kepiting itu sangat keras. Di sini saya mencoba melakukan berkali-kali tapi lumayan keras dan saya harus memotong capitnya terlebih dahulu. Kepiting ini termasuk ke dalam hewan triploblastik, yaitu hewan yang memiliki 3 lapisan kulit, endoderm, exoderm, dan mesoderm. Kepiting mempunyai tubuh yang dilengkapi bulu dan rambut sebagai indera penerima. Bulu pada kepiting hirsuta ini terdapat di seluruh bagian tubuh. Nah, jadi teman-teman, dari video tersebut saya melakukan beberapa pengamatan, yaitu mengenai lapisan-lapisan tubuh pada Kiwa hirsuta, mengenai sistem saluran airnya, sistem rangka, respirasi, pencernaan, urogenitalnya, peredaran darah pada Kiwa hirsuta, syarafnya, ekresinya, reproduksinya, dan daya regenerasi pada Kiwa hirsuta. Dan hasil pengamatan tersebut sudah tertera di laporan saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Putra Taviana, NIM 20030300020 akan memandu teman-teman untuk mempelajari bintang laut. Nah, untuk menemukan bintang laut sendiri, teman-teman bisa mengunjungi daerah tepian pantai di saat surut ya. Ini sih sebenarnya kurang surut, tapi untungnya ketemu. Nah, itu bisa dilihat ya, bentuknya seperti itu. Nah, ini bagian bawah bintang laut. Nah, spesies yang akan saya bahas kali ini adalah Protoreaster nodosus. Nih, warnanya cerah, oranye, ada totol-totol hitam. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat kaki-kaki ambulakral dari bintang laut. Tuh ada yang keluar di sebelah kiri. Nah, jadi kaki-kaki tersebut mirip seperti tentakel ya teman-teman. Fungsinya pun mirip karena sewaktu saya ingin memindahkan bintang laut dari suatu tempat ke tempat lainnya, seperti ada yang menempel. Nah, jadi ini mirip dengan tentakel pada gurita atau cumi-cumi. Nah, lanjut ke pemotongannya.
Di pemotongan saya mengalami kesulitan karena ternyata bagian terluar dari bintang laut ini sangat keras ya teman-teman, sehingga saya hanya bisa memotong bintang laut secara melintang saja, tidak membujur. Karena jika saya paksakan, takut melukai tangan saya. Nah, jadi ini saya sedang berusaha memotong bintang laut dengan menggunakan pisau dan bantuan ketukan batu. Di sini saya berusaha sekuat tenaga untuk dapat memotong bintang laut tersebut. Nah, ini setelah terpotong, bintang laut itu ternyata ada 3 lapisan. Lalu, yang telah terpotong tadi saya potong secara membujur dan inilah hasilnya. Setelah melakukan pengamatan terhadap bintang laut, saya mengetahui bahwa bintang laut memiliki 3 lapisan dalam tubuhnya atau triploblastic celomata, di mana lapisan-lapisan ini bersifat nyata atau tidak semu. Nah, bintang laut ini juga memiliki daya regenerasi yang tinggi loh. Bintang laut juga memiliki daya regenerasi yang tinggi, jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai bintang laut yang sudah saya belah tadi. Terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia dari kelas 20B Pendidikan Biologi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang taksonomi invertebrata mengenai spesies kerang.
Perkenalkan, nama saya Adipayoma Rahmandani. Saya akan mempraktikum mengenai lipan. Nah, kalau saya ambil lipan, ini dah siang hari, sekitar jam 1. Saya akan mencari lipan di sekitar bawah pohon bunga. Jadi, itu karena kalau siang hari, lipan itu banyak sembunyi di dalam tempat lembab. Karena itu cuacanya makin panas teruk ya. Nah, jadi itu di situ kami dicari lipan di bawah pot bunga. Tapi hasilnya itu banyak cacing. Karena cacing itu bawah tanah itu tanahnya jadi tumpah ke bawah ya. Karena di sini kota Tanjung Pinang agak sulit cari lipan besar paling besar ya. Nah itu kalau kita carinya dekat bawah pot bunga itu paling mudah. Nah kalau tidak ada lipan itu agak sulit juga ya. Oke, mari kita mulai. Apakah ada lipan di bawah pot bunga itu ya? Oke, di sini tidak ada lipannya. Ini hanya cuman cacing aja. Oh, nah, selanjutnya itu pot lagi. Ini pot kedua ya. Ya, ini tak ada juga. Nah, selanjutnya itu kami ke belakang pohon pula. Ini daun pandan. Nah, itu ada pot bunga itu, mungkin itu ada lipannya juga. Bismillah. Alah, ini hanya cuma cacing aja. Katanya itu agak mudah cari. Tapi besar, lipan besar. Oke, kami dapat lipan 2 ekor. Besar gede ya, kita simpannya. Comellah lipannya. Nah, jadi lipan itu kami ketemu situ tadi. Itu dapat bunga tuh sama bekas kelapa. Nah, ini lipan yang paling besar kedua kali. Yang paling besar itu kami pernah jumpa juga dan pernah pegang juga ya. Lipan. Wih. Kami bukan bunuh ya. Ini ada uji percobaan lipan. Ini cepik kuku. Saya sih pengen pegang lipan. Caranya buat buang gigi, potong gigi, itu giginya. Habis itu baru dipegang. Lipan itu memiliki 2 ekor. Gitu ya. Lari pula. Kenapa dilari itu? Gigi. Nah, ini udah pegang. Ini pakai tisu dulu ya. Kalau mau pegang, ini cepik kuku ya. Sini, pelan-pelan lah, tak akan bunuh. Sini gigi. Tuh, potongnya segini aja ya. Tuh nampak giginya. Tuh, nampak ya.
gigi. Nih, sengatannya. Masuk bunyi. Kenapa ada jarum ya? Pelan-pelan. Yes. Nah, ini giginya. Kecil potongnya. Jadi, ini tak ada gigi. Terus kami pegang. Sini. Nah, gitu dong. Senang kan cara pegang lipannya? Dah. Ih, suka kali. Kan rasanya seperti geli ya. Kalau kalau mau cobalah, tapi jangan geli ya. Ini saya bukan bunuh hewan ya. Ini saya bangga sama hewan. Nah, ini lipan ini memiliki 34 kaki, sepasang 19 kaki sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu lipan ini memiliki segmen di dalam tubuh dia. Ini mulai dari kepala, ini kepalanya, ini tubuhnya, ini ekornya, jantungnya terletak di sini. Dan itu kalau dia makan kecoa, itu anusnya di belakang pantat. ini ekor ini memiliki anus loh, untuk kalau dia bertelur itu dia keluar dari situ. Suka kali. Nah, ini cairan darah air putih atau cairan racun gigi potong tadi, itu memang sudah terkeluar sengatnya, itu karena kami dah potong giginya biar dia tak gigit tangan kami. Nah, jadi ini lipan ini pemakan karnivora. Nah, lipan itu bisa mencari makanannya sendiri, seperti kecoa, cacing termasuk juga ya. Nah, itu yang cacing bertemu itu kemungkinan lipan memakan cacing ya. Nah, jadi lipan ini tidak membahayakan bagi manusia ya. Nanti kalau dia diam aja. Ini kami pegang diam aja nih. Tapi saya pegang bukan pencet-pencet. Kasihan lipan tuh. Nah, itu lipan itu enggak bisa yang. Cuma ya. Nah, sekian ini aja. Ini bentuk lipannya. Bila ada perlombaan, saya akan makan, dan bila ada kekurangan ya. Laju kali larinya. Nah, oke, sekian cukup praktikum kami. Saya di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepasin ya, lepasin tepat semula. Ini. Lagi, oi. Tudung. Dadah. Dadah lipan. Sinilah, sini. Tuh, situ. Masuk situ. Ini. Dadah.
Oke, ini adalah film moluska. Kita letakkan siripnya di bawah. Pada cumi memiliki dua mata sejati. Lalu di bagian kepala ada tentakel sebagai alat gerak yang terletak di bagian kepala. Makanya disebut cephalopoda. Cephalo itu kepala, poda itu kaki. Tentakel memiliki 5 pasang dan di ujung tentakel ada sakel. Mari kita hitung. Ini yang pertama tentakel yang pertama, lalu yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat itu yang paling panjang, lalu yang terakhir tentakel yang kelima. Di tengah tentakel ada mulut, lalu terdapat gigi ya, 2 buah gigi yang disebut rostrum. Kita cabut dulu. Giginya berbentuk seperti paruh burung. Lalu ini merupakan lubang sifon untuk mengeluarkan cairan tinta. Oke, mari kita belah mantel pelindung organ dalam. Jadi ini merupakan cumi yang masih segar, sehingga kita bisa melihat bercak-bercak merah itu merupakan jantungnya. Ini yang berwarna putih susu merupakan kelenjar nida mental yang menunjukkan bahwa cumi ini merupakan cumi betina. Lalu di atasnya ada kantong tinta. Lalu tinta yang dikeluarkan dari kelenjar tinta akan keluar melalui lubang sifon seperti ini. Coba kita tekan ya. Tuh. Dia akan keluar tintanya. Ya, seperti itu. Bisa kita lihat itu yang bercak-bercak merah, itu merupakan jantungnya. Pada 2 cabang ini, nah, kiri kanan, ini merupakan organ respirasi, namanya brankia atau insang. Pada bagian bawah kelenjar nida mental merupakan ovarium. Ini masih berwarna putih. Jika telurnya sudah tua, maka akan berwarna kuning. Jika ditekan, maka dia akan keluar putih-putih seperti itu. Itu merupakan telurnya. Yang ini namanya brankia, lalu yang ini merupakan organ reproduksi. Jika kita tekan-tekan seperti ini, maka dia akan keluar putih-putih yang merupakan telurnya. Lalu yang berwarna abu-abu di sini merupakan lambung. Dia berada di bawah kelenjar nida mental.
Tubuhnya ini dilindungi oleh tulang yang dinamakan endoskeleton. Kita lihat bentuk tulangnya. Jadi begini bentuknya, bentuk dari endoskeleton. Jadi bagian yang terpenting dari cumi yaitu 5 pasang tentakel sebagai alat gerak. Di tengah tentakelnya ada mulut, lalu 2 buah gigi rostrum, lenjar fundamental, lalu ini mantel pelindung organ dalam. Ini organ reproduksi. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai filum moluska. Saya bernama Mia Nurtantri, mohon maaf jika terdapat kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aryuni dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 20B angkatan 2020. Nah, dalam video kali ini saya akan melaksanakan praktikum taksonomi invertebrata dengan spesies bekicot. Yang pertama, bagaimana sih cara menangkap bekicot itu? Yuk simak penjelasannya. Jadi teman-teman, kita bisa menangkap bekicot dengan tangan kosong saja seperti ini ya, dan kita lakukan secara hati-hati. Dan bekicot ini sangat menyukai tempat-tempat yang lembab seperti ini, dan juga sering berada di dedaunan seperti ini. Nah, jangan lupa siapkan toples untuk meletakkan bekicot ya. Nah, di sini kita mendapatkan 2 bekicot nih teman-teman. Kita ambil saja yang satu lagi untuk cadangan.
setelah bekicot tertangkap, kita bisa menutup toples tersebut dengan plastik yang telah dilobangi. Dan jangan lupa kita ikat menggunakan karet agar plastik tersebut tidak lepas. Nah teman-teman, langkah selanjutnya adalah pembiusan pada bekicot. Nah, jadi bekicot yang sudah kita dapatkan tadi bisa langsung kita ambil. Dan di sini kita siapkan dulu alkohol 70% dan juga kapas secukupnya ya. Setelah itu, kita tuangkan alkohol tadi ke atas permukaan kapas. Nah, setelah dirasa cukup, kita bisa langsung meletakkan saja bekicot di atas permukaan kapas. Lakukan secara hati-hati ya teman-teman. Setelah bekicot kita letakkan di atas permukaan kapas, kita bisa menunggu hingga bekicot tersebut pingsan. Nah, kira-kira dalam kurun waktu 5 menit ya. Setelah 5 menit, bekicot tersebut telah pingsan teman-teman. Bagaimana cara agar kita mengetahuinya? Jadi, bekicot pingsan ditandai dengan kaki bekicot akan masuk ke dalam cangkang dan bekicot akan mengeluarkan cairan kuning seperti yang ada di permukaan kapas. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih lapisan tubuh, segmentasi, rongga tubuh, dan simetri tubuh bekicot. Nah, jadi bekicot ini merupakan hewan triploblastik. Triploblastik merupakan hewan yang mempunyai 3 lapisan sel, yaitu endoderm, eksoderm, dan mesoderm. Untuk bekicot termasuk dalam rongga tubuhnya selomata karena rongga tubuhnya berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderm. Dan bekicot merupakan hewan simetris bilateral. Nah, selanjutnya untuk sistem rangka bekicot, bekicot ini memiliki cangkang. Nah, cangkang bekicot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut. Apabila dihitung, terdapat 7 putaran pada cangkang bekicot yang berbentuk spiral dengan warna coklat serta memiliki bercak warna yang gelap. Nah, di dalam cangkang terdapat bagian dalam tubuh bekicot yang sangat lunak. Jadi, bekicot berlindung di dalam cangkang tersebut untuk menghindari predator lain. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan pengamatan pada organ-organ bagian dalam bekicot. Nah, kita bisa menggunakan palu untuk memecahkan cangkang pada bekicot. Lakukan dengan hati-hati ya. Ini kita lakukan secara hati-hati ya agar tidak merusak organ dalam pada tubuh bekicot. Bismillah. Nah teman-teman, ini tadi bagian dalam dari bekicot yang sudah dibuang cangkangnya. Bisa dilihat
bagian dalam bekicot tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi dari bekicot. Nah, jadi sistem reproduksi pada bekicot terdapat pada organ eksternal bekicot yang namanya adalah genital port. Nah, genital port ini merupakan tempat terjadinya perkawinan pada bekicot. Selanjutnya, ini tadi sudah kita belah menggunakan cutter bagian kaki pada bekicot. Setelah kita belah menggunakan cutter, kita dapatkan bahwa saluran reproduksi pada bekicot ini berupa spermafiduk. Spermafiduk yang tersusun atas dua saluran. Yang pertama ada saluran telur atau oviduk yang berakhir di vagina. Kemudian ada saluran semen atau vas deferens yang berakhir di penis. Nah, selanjutnya ada bentuk kuning. Bentuk kuning ini adalah ovotestis. Nah, ovotestis ini merupakan kelenjar kecil yang berwarna putih kemerahan. Ini yang berwarna putih kemerahan yang terletak melekat pada organ pencernaan. Kemudian terdapat juga saluran kecil yang berkelok-kelok yang seperti spiral yang dinamakan dengan vesika unilaria yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin dan sebagai saluran muaranya sel sperma dan juga sel telur. Nah, jadi teman-teman, jika tadi tentang sistem reproduksi, maka kita bisa meninjau bahwa sistem urogenital dari bekicot ini terdiri dari spermafiduk yang tersusun atas dua saluran, yaitu saluran sel telur atau oviduk dan juga saluran sel sperma saluran semen yang dikenal dengan vas deferens yang berakhir di penis. Selanjutnya juga terdapat pada ovotestis yang merupakan kelenjar kecil yang berwarna putih-putih kemerahan yang terletak melekat pada organ pencernaan bekicot. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan vesika unilaria yang berbentuk seperti spiral yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin dan sebagai saluran muaranya sel sperma dan sel telur. Baik, itulah tadi merupakan sistem reproduksi dan sistem urogenital dari bekicot. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernapasan dari bekicot ini. Nah, jadi sistem respirasi dari bekicot ini merupakan terdapat pada paru-paru karena bekicot ini tinggal di darat. Jadi sistem respirasinya adalah paru-paru. Jadi paru-paru ini fungsinya awal mula sistem respirasi dari bekicot yang pertama, oksigen akan masuk ke tubuh. Lalu setelah masuk ke tubuh, oksigen akan melalui paru-paru menuju ke jantung. Nah, dari paru-paru menuju ke bagian-bagian jantung. Lalu setelah menuju bagian jantung, dia akan melalui aorta dan menyebar ke hemosoil. Selanjutnya, jika tadi sistem respirasi, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada bekicot. Nah, jadi sistem pencernaan pada bekicot ini dimulai dari mulut, lalu akan menuju ke faring. Lalu setelah menuju ke faring, akan menuju ke esofagus, selanjutnya ke tembolok tipis, lalu masuk ke lambung, lalu ke usus halus yang berkelok-kelok, lalu akan berakhir di anus. Anusnya terletak di bagian kaki bekicot ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sistem peredaran darah pada bekicot atau siput. Nah, jadi alat sirkulasi
darah siput terdiri dari jantung, dan pembuluh darah yang masih sangat sederhana. Nah, bisa teman-teman lihat pembuluh darah ini, mohon maaf jika tidak terlalu jelas. Pembuluh darah pada bekicot ini masih sangat sederhana dan terdiri dari jantung siput yang terdiri atas atrium dan ventricle yang terletak di dalam rongga perikardial. Sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah terbuka, yaitu jalan sirkulasi darah pada bekicot diawali dengan darah yang dipompa dari jantung. Selanjutnya akan mengalir ke sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, darah akan kembali ke jantung. Selanjutnya ada sistem saraf dari bekicot. Nah, jadi bekicot ini memiliki sistem saraf ganglion dan sistem saraf serbial. Nah, sistem saraf yang terdapat di bagian kaki ini dan sistem saraf organ dalam tubuh dan juga saraf ganglion ini berhubungan langsung ke seluruh tubuh atau ke seluruh sistem organ pada bekicot. Dan juga ada saraf sensori. Saraf sensori ini terdapat pada kedua mata bekicot. Tadi sebelum kita bedah, kita melihat bahwa ada mata bekicot. Nah, di dalam mata bekicot itu terdapat sistem saraf sensorinya. Selanjutnya ada pula sepasang statokis yang terdapat di bawah kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan juga sebagai struktur peraba yang terdapat di dalam lapisan epidermis antara kepala dan kaki. Kira-kira dia tuh terletak di bagian ini, teman-teman. Ini karena tidak terlalu jelas, jadi saraf tersebut, saraf peraba dan juga saraf di bawah kaki terdapat di sekitar ini. Selanjutnya, untuk sistem ekskresi pada bekicot, jadi bekicot ini menggunakan ginjal untuk sistem ekskresi. Jadi zat-zat akan masuk terlebih dahulu dan disaring di dalam ginjal. Nah, kira-kira letak ginjal itu terdapat di bagian-bagian ini, teman-teman. Jadi dia akan disaring di dalam ginjal, lalu sisanya akan dikeluarkan melalui ruang mantel. Nah, selanjutnya bekicot akan melakukan kemampuan regenerasi dengan mengeluarkan cairan atau lendir yang berasal dari bagian tubuhnya. Jadi kira-kira dia berasal dari bagian bawah ini, dia akan mengeluarkan lendir. Lendir itu seperti ini, seperti ketika kita membiusnya tadi. Nah, lendir itu mereka gunakan untuk melicinkan kakinya dan juga untuk melembabkan kakinya sehingga ia mudah untuk berjalan dan dapat melindungi tubuhnya agar tidak terluka oleh benda tajam. Nah, kira-kira seperti itulah struktur tubuh dari bekicot.
mantel, mulut, tentakel, penghisap, penyedot atau corong, otak, mata, insang, kantong tinta, hati, perut, jantung sistematik. Gurita bernapas menggunakan insang. Insang gurita terletak di dalam rongga mantel dan dikeluarkan keluar tubuh. Gurita menangkap makanannya dengan menggunakan penyedot yang berbentuk mangkok pada tentakel atau saker. Mereka memakan mangsa dengan menarik, memisahkan, dan memakannya dengan gigi radulanya. Pada gurita memiliki sistem peredaran darah tertutup. Di Nautilus itu sebagian lakunar, yaitu terdiri dari sinus. Pada sistem saraf pusat gurita ini sangat berkembang. Pusat ganglion utama terkonsentrasi di kepala. Pada sistem ekskresi gurita, ekskresi limbah nitrogen dilakukan secara eksklusif oleh ginjal. Ada 4 ginjal di Nautilus dan 2 di Coleotte. Alat gerak Annelida berupa paropodia yang digunakan untuk merangkak atau berenang. Paropodia ini bergerak dengan septa yang memungkinkan otot sirkuler dan otot longitudinal akan berubah posisi sehingga terjadilah gerak peristaltik, yaitu gelombang kontraksi relaksasi dengan cara bergantian di sepanjang tubuh. Tubuh Annelida memiliki lapisan otot yang terdiri dari otot sirkuler yaitu spiral rapat dan otot longitudinal atau spiral panjang. Ketika otot sirkuler berkontraksi, maka segmen akan menjadi lebih tipis dan memanjang. Sedangkan saat otot longitudinal berkontraksi, segmen akan menebal dan memendek. Hasil pengamatan anatomi Annelida terdapat prostomium, faring, seminal receptacle, seminal vesicle, septum, ampela, nephridium, usus, dan makanan. Pada prostomium yang meliputi mulut dan faring membentuk kepala cacing tanah. Fungsinya adalah membuat cacing tanah peka terhadap benda-benda di sekitarnya. Hal tersebut menyebabkan cacing tanah menemukan bahan organik yang menjadi makanannya walaupun cacing tanah tidak memiliki mata.
Lalu ada faring. Pada cacing tanah, faring memiliki otot dengan fungsi untuk dapat menarik dan menelan makanannya. Lalu ada seminal receptacle atau kantong sperma yang berfungsi untuk penyimpanan sperma yang diterima oleh cacing pasangannya saat kopulasi. Lalu ada septum yang membantu memisahkan rongga internal cacing tanah menjadi beberapa bagian organ yang berbeda. Lalu selanjutnya ada ampela yang juga disebut dengan ampedal. Organ khusus ini terdapat pada cacing tanah yang terbentuk dari dinding tebal berotot yang digunakan untuk menggiling makanan yang masuk. Selanjutnya akan dikirimkan ke usus. Lalu ada nefridium, yaitu fungsinya adalah untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuhnya.